Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Seni Fadila Arafri dan NIM 2024 014 0281 dari kelas D. Saya ingin menjelaskan materi dan penerapan tentang Human Model of the World, Meta Model, Meta Program, dan Submodalities dalam NLP serta kesimpulannya. Yang pertama, apa itu Human Model of the World? Human Model of the World adalah konsep yang menjelaskan bagaimana setiap individu membentuk persepsi atau representasi mental terhadap dunia berdasarkan pengalaman, keyakinan, pengetahuan, dan pengaruh sosial yang dimilikinya. Setiap individu dihadapkan pada berbagai pilihan hidup yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan dan merespon berbagai peristiwa dalam hidupnya. Kemampuan untuk menghadapi dan merespon ketidakpastian dan bijaksana jadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan yang efektif. Contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seseorang merasa cemas saat berbicara di depan umum, dan keyakinan internal bahwa berbicara di depan orang banyak itu menakutkan. Persepsi ini bisa terbentuk karena pengalaman buruk sebelumnya atau bahkan hanya karena ketidakpastian menghadapi audiens. Ketakutan ini mempengaruhi perilaku yang orang tersebut sehingga mereka mungkin menghindari kesempatan berbicara di depan orang banyak atau merasa cemas sebelum presentasi. Penerapan dan memahami Human Model of the World, orang ini dapat mengubah representasi internal mereka untuk mengurangi kecemasan. Misalnya, mereka dapat membayangkan diri mereka berbicara dengan percaya diri, melihat audiens yang mendukung, dan merasa nyaman saat berbicara. Referen pengalaman tersebut bukan sebagai ancaman atau sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan belajar dari pengalaman. Langkah-langkah penerapannya adalah: yang pertama, identifikasi persepsi negatif. Sadarilah bahwa persepsi berbicara itu menakutkan berasal dari pengalaman atau gambaran yang membentuk ketakutan. Yang kedua, ubah representasi visual. Alih-alih membayangkan audiens yang menilai, bayangkan mereka mendukung dan tertarik pada apa yang kamu sampaikan. Yang ketiga, ubah perasaan terkait. Ubah rasa cemas menjadi rasa percaya diri dan semangat untuk berbagai informasi. Yang kedua, meta model dan tujuannya. Pengertian meta model. Meta model adalah alat komunikasi yang digunakan untuk memperjelas dan menggali lebih dalam makna atau informasi yang terkandung dalam pernyataan yang ambigu, kabur, dan atau tidak lengkap. Tujuan utama dari meta model adalah untuk membuat sebuah pernyataan atau informasi menjadi lebih jelas dan terperinci. Hal ini berguna untuk mengklarifikasi pandangan atau pernyataan yang mungkin ambigu, baik dari orang lain maupun dari kita sendiri. Contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seseorang karyawan berkata, "Semua orang di kantor itu tidak pernah mendengarkan ide saya." Kalimat ini mengandung generalisasi, yaitu klaim bahwa semua orang di kantor tidak mendengarkan tanpa merinci situasi lebih lanjut. Penerapan. Dengan menggunakan meta model, kita dapat mengajukan pernyataan yang lebih spesifik untuk memperjelas pernyataan tersebut dan mengidentifikasi apakah itu benar-benar berlaku untuk semua orang atau hanya sebagian kecil orang. Misalnya, apakah benar semua orang di kantor tidak mendengarkan ide kamu atau hanya beberapa orang saja? Yang kedua, apa yang membuat kamu merasa tidak didengar? Yang ketiga, kapan terakhir kali kamu merasa ide kamu tidak diterima? Pernyataan-pernyataan ini akan membantu individu untuk mempersempit permasalahan dan tidak menjebak dalam generalisasi yang tidak membantu. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah menemukan solusi yang lebih spesifik, seperti mencari cara untuk berkomunikasi lebih efektif dengan orang-orang tertentu atau memahami dinamika tim yang membuat mereka merasa diabaikan. Langkah-langkah penerapannya adalah: yang pertama, identifikasi generalisasi. Pahami bahwa kalimat seperti semua orang atau selalu seringkali adalah generalisasi. Yang kedua, ajukan pernyataan yang lebih mendalam. Gunakan pertanyaan metamodel untuk menggali dalam memperjelas situasi yang dihadapi. Yang ketiga,
Temukan solusi spesifik. Setelah permasalahan lebih jelas, fokuslah pada solusi yang lebih realistis dan aplikatif. Yang ketiga, metaprogram dan manfaatnya. Pengertian metaprogram. Metaprogram adalah program mental yang terinstal dalam diri seseorang dan bersifat cukup menetap. Program ini mengatur bagaimana seseorang memproses informasi, berperilaku, berpikir, dan termotivasi dalam kehidupan sehari-hari. Metaprogram mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia, cara mereka merespon berbagai situasi, serta cara mereka mengambil keputusan. Metaprogram berfungsi sebagai kerangka kinerja mental yang menyaring dan mengatur informasi yang diterima seseorang, yang kemudian mempengaruhi persepsi dan tindakan mereka. Yang kedua, manfaat metaprogram. Memahami metaprogram memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Dengan mengetahui jenis program yang ada pada orang lain, kita dapat menyesuaikan cara berkomunikasi dan berinteraksi sehingga komunikasi menjadi lebih lancar dan pemahaman lebih mudah dicapai. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seorang rekan kerja yang goal oriented mungkin berkata, "Saya ingin menjadi manajer dalam waktu 3 tahun. Saya fokus untuk mencapai posisi itu." Mereka termotivasi oleh pencapaian yang positif dan mengarahkan semua usaha mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka cenderung berpikir tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan mereka, seperti mengembangkan keterampilan atau memperluas jaringan. Sebaliknya, seseorang yang problem oriented mungkin berkata, "Saya bekerja keras supaya tidak kehilangan pekerjaan saya. Saya takut kalau saya tidak cukup baik, saya akan dipecat." Orang ini lebih termotivasi untuk menghindaran masalah atau resiko negatif daripada mengejar pencapaian positif. Mereka lebih fokus pada apa yang harus dihindari, seperti kegagalan atau masalah, daripada pada hal yang mereka inginkan untuk dicapai. Penerapan. Jika Anda bekerja dengan seorang yang goal oriented, Anda bisa memotivasi mereka dengan berbicara dengan tujuan dan pencapaian jangka panjang. Misalnya, Anda bisa berkata, "Apa langkah-langkah yang perlu kamu ambil untuk mencapai posisi itu? Mari kita buat rencana untuk itu bersama." Pendekatan ini akan membantu mereka merasa lebih termotivasi untuk merencanakan dan melangkah maju. Jika rekan kerja Anda lebih problem oriented, Anda bisa mengalihkan perhatian mereka dari masa takut gagal dengan menggunakan pendekatan yang lebih berbasis pada keamanan dan mengurangi rasa cemas mereka. Misalnya, Anda bisa berkata, "Bagaimana jika kita membuat rencana agar kamu merasa lebih aman dan bekerja dalam ini? Kita bisa mempersiapkan solusi untuk masalah yang mungkin terjadi." Dengan cara ini, Anda menyesuaikan pembicaraan dan motivasi mereka untuk menghindari masalah. 4. Submodalities dalam NLP. Pengertian NLP. NLP adalah sebuah pendekatan yang bertujuan agar setiap individu dapat mencapai potensi terbaik dalam dirinya dan memahami cara manusia beroperasi. NLP berfokus pada perubahan cara berpikir dan perilaku untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendiri NLP Richard Bandler dan John Grinder berusaha untuk membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan manusia dan cara memahami dan memanipulasi pikiran serta pola komunikasi. Mereka percaya bahwa setiap orang dapat mencapai potensi terbaik mereka jika mereka memahami proses dalam diri mereka. Submodalities dalam NLP. Submodalities adalah cara kita mengorganisir informasi dalam pikiran kita melalui modalitas indera seperti penglihatan atau visual, pendengaran atau auditory, dan perasaan atau kinestetik. Submodalities membantu kita memahami bagaimana informasi diproses dalam otak dan bagaimana kita dapat mengubahnya untuk meraih tujuan yang lebih baik. Contoh modalitas indera visual, gambaran atau gambar dalam pikiran kita, seperti
seperti melihat gambar atau situasi dalam kepala kita. Auditory, suara atau kata-kata yang kita dengar dalam pikiran, baik itu suara dari diri sendiri atau orang lain. Kinestetik, perasaan atau sensasi tubuh seperti perasaan takut, senang, atau cemas. Olfactory, bau yang mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Gustatory, rasa yang mempengaruhi pengalaman kita, misalnya rasa makanan. Contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seseorang siswa yang merasa cemas sebelum ujian sering membayangkan gambaran buruk seperti gambar dirinya yang gagal atau nilai yang rendah di atas kerja ujian. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi kecemasan ini, siswa dapat mengubah gambaran visual yang ada di kepala mereka. Mereka bisa memperkecil gambar tersebut, membuatnya lebih jauh, atau mengubahnya menjadi gambar yang lebih cerah dan positif, seperti melihat diri mereka berhasil dan merasa percaya diri. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, cobalah membayangkan gambaran negatif yang muncul. Misalnya, melihat nilai buruk. Yang kedua, ubah gambaran tersebut dan memperkecil ukurannya, menjadikannya hitam putih atau memindahkannya jauh. Ketiga, gantilah dengan gambaran positif. Misalnya, membayangkan diri sendiri menjadi nilai tinggi dan merasa bangga. Dan cara ini, siswa dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kesimpulan. Pertama, model of the world. Model ini menjelaskan bagaimana representasi internal seseorang yang terbentuk dari pengalaman dan persepsi mereka, mempengaruhi cara mereka merespon dunia dan memahaminya. Kita dapat memahami bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya dan mengubah persepsi untuk hasil yang lebih positif. Yang kedua, metamodel. Metamodel adalah alat untuk memperjelas dan memperbaiki komunikasi dengan mengidentifikasi generalisasi, penghapusan, dan distorsi dalam bahasa. Ini membantu kita memahami dan memperbaiki makna yang hilang atau disalahartikan dalam percakapan. Yang ketiga, metaprogram. Metaprogram menjelaskan cara individu memproses informasi dan termotivasi dalam hidup mereka, seperti apakah mereka terfokus pada tujuan goal orient atau menghindari masalah problem orient. Memahami metaprogram membantu kita menyelesaikan komunikasi untuk lebih efektif dan motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, submodalities. Submodalities berfokus pada persepsi indera seperti visual, auditory, dan kinestetik yang proses informasi, dan mengedit submodalities, misalnya mengubah gambaran mental atau suara dalam pikiran. Kita dapat mengubah reaksi emosional dan fisik terhadap situasi, memperbaiki pengalaman, dan meningkatkan hasil yang diinginkan. Sekian hasil kerja tugas saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.